Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Southampton punya kebiasaan melepas pemain bintang di transfer window dengan harga tinggi. Dalam beberapa musim terakhir, mereka meraup 300 juta pounds dari penjualan pemain bintang. Bayangkan jika pemain-pemain ini dipertahankan. Untuk menangani tim bertabur bintang, Southampton membutuhkan Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina itu bekerja di St. Mary's Stadium dari musim dingin 2013 hingga musim panas 2014. Selama 60 pertandingan, Pochettino menghasilkan 23 kemenangan, 18 skor imbang, dan 19 kekalahan. Tidak ada trofi yang dipersembahkan Pochettino ketika menjadi pelatih The Saints. Tapi caranya melatih Southampton membuat banyak pemilik klub jatuh hati. Pochettino lalu memilih Tottenham Hotspur sebagai pelabuhan barunya sejak 2014 hingga 2019. Bersama Spurs, pencapaian membanggakan ditorehkan Pochettino. Dengan materi pemain yang tidak mewah, klub London Utara tersebut mampu konsisten di papan atas Liga Premier. Spurs juga nyaris menjuarai Liga Champions ketika mampu menembus final edisi 2018-2019. Dengan skema 4-2-3-1 dan ditukangi Pochettino, berikut ini starting line up Southampton jika mempertahankan semua pemain bintangnya. Ceki bro. Di posisi kiper ada Paulo Gazzaniga. Meski belum mampu menggeser Hugo Lloris, Gazzaniga telah menunjukkan potensi besar saat dipercaya membela Tottenham. Dia bergabung dengan Tottenham dari Southampton pada musim panas 2017. Awalnya dia kesulitan mendapat waktu bermain sebagai penjaga gawang pilihan ketiga. Musim lalu ketika Lloris menghabiskan waktu di rumah sakit untuk pemulihan cedera, Gazzaniga bermain gemilang sebagai kiper utama. Tapi untuk 2020-2021, posisi Gazzaniga secara kontroversial digeser Joe Hart yang baru bergabung pada musim panas. Kemungkinan besar dia akan memilih pergi pada musim dingin ini. Posisi bek kanan ada Nathaniel Clyne. Dia membuat lebih dari 100 penampilan untuk Southampton dan mencetak 5 gol. Dia dijual ke Liverpool seharga 12,5 juta pounds, setara 238 miliar rupiah. Awalnya dia membuktikan dirinya sebagai bek kanan pilihan pertama untuk The Reds dan timnas Inggris. Tapi cedera punggung membuat posisi Clyne digantikan Trent Alexander-Arnold. Setelah terbuang ke Bournemouth, Clyne saat ini bermain untuk Crystal Palace. Posisi bek tengah ada Toby Alderweireld. Secara teknis dia tidak dijual oleh Southampton sebab dia hanya dipinjam The Saints dari Atletico Madrid. Tapi ketika status Alderweireld akan dipermanenkan, Tottenham memutuskan untuk membelinya berdasarkan penampilan yang luar biasa di St. Mary's Stadium sepanjang 2014-2015. Bek berkebangsaan Belgia tersebut bergabung ke Tottenham dengan biaya 11,5 juta pounds, sekitar 219 miliar rupiah pada 2015. Alderweireld telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek tengah terbaik di Liga Premier. Ketika Pochettino tidak melatih Tottenham lagi, Alderweireld tetap masuk rencana Jose Mourinho. Posisi bek tengah ada Virgil van Dijk. Southampton sebenarnya tidak ingin menjual Van Dijk, tapi mereka dibujuk dengan segala cara ketika Liverpool mencapai kesepakatan 75 juta pounds, sekitar 1,4 triliun rupiah pada Januari 2018. Van Dijk menjadi bek termahal sepanjang masa sebelum transfer Harry Maguire ke MU memecahkan rekornya. Awalnya harga tersebut seperti tidak masuk akal, tapi setelah melihat penampilannya untuk Liverpool, terutama dalam perjalanan ke final Liga Champions maupun perebutan trofi Liga Premier, harga bek asal Belanda itu sangatlah wajar. Posisi bek kiri ada Luke Shaw. Dia dijual ke Manchester United seharga 30 juta pounds, sekitar 571 miliar rupiah pada musim panas 2014. Karirnya di Old Trafford naik turun. Di era Mourinho, dia sempat masuk dalam daftar jual. Tapi ketika Ole Gunnar Solskjaer mengambil alih, Shaw mendapatkan kepercayaan lebih. Dia punya bayaran 180.000 pounds per pekan. Itu menjadikan Shaw salah satu bek dengan bayaran terbaik di Liga Premier. Tapi jumlah itu sepadan dengan jam terbangnya.
Musim lalu dia merumput 24 kali di Liga Premier. 2 musim sebelumnya 29 kali. Musim ini pun dia masih menjadi andalan Ole Gunnar Solskjaer. Posisi gelandang tengah ada Victor Wanyama. Dia membuat penampilan bagus di Glasgow Celtic sebelum pindah ke Southampton pada 2013. Saat Pochettino pindah ke Tottenham, gelandang asal Kenya itu mengikutinya. Spurs harus membayar 11 juta pounds, sekitar 209 miliar rupiah pada musim panas 2016. Cedera dan persaingan ketat dari Moussa Dembele, Harry Winks, dan Eric Dyer sempat menghambat kemajuan Wanyama di London Utara. Tapi kekuatan dan ketenangan pada bola menjadikan Wanyama pilihan yang bagus di lini tengah Montreal Impact di MLS. Itu adalah klub asal Kanada yang dibela Wanyama sepanjang 2020. Posisi gelandang tengah ada Alex Oxlade-Chamberlain. Dia berkembang melalui tim junior Southampton sebelum bergabung dengan Arsenal seharga 15 juta pounds, sekitar 285 miliar rupiah pada 2015. Chamberlain membuat 132 penampilan untuk Arsenal serta memenangkan 3 piala FA sebelum pindah ke Liverpool pada 2017. Namun dia menderita cedera lutut pada musim perdananya di Anfield. Setelah pulih, Oxlade-Chamberlain bermain cukup stabil di lini tengah The Reds. Meski harus bergantian dengan pemain lain, dia menjadi bagian dari skuad yang menjuarai sejumlah gelar. Sebut saja Liga Premier 2019-2020, Liga Champions 2018-2019, Piala Super Eropa 2019, hingga Piala Dunia antar klub 2019. Posisi sayap kanan ada Theo Walcott. Dia membuat karir cemerlang bersama The Saints sebelum pindah ke Arsenal pada 20 Januari 2006 dengan mahar 5 juta pounds, setara 95 miliar rupiah yang bisa naik menjadi 12 juta pounds, tergantung penampilan di klub dan negaranya. Walcott menunjukkan potensi besar di awal karir dengan Arsenal, serta dipanggil oleh Sven-Goran Eriksson ke timnas Inggris. Walcott membuat 270 penampilan untuk Arsenal, tapi dia tidak memenuhi ekspektasi yang tinggi dari para pendukung. Akhirnya dia dijual ke Everton pada musim dingin 2018. Namun kini Walcott pulang ke Southampton dengan status pinjaman. Dia pun menunjukkan penampilan yang bagus bersama The Saints. Di posisi gelandang serang ada Adam Lallana. Dia juga berasal dari sistem pembinaan pemain muda Southampton dan merupakan favorit penggemar di St. Mary's Stadium. Pada 18 April 2014, dia dinobatkan sebagai salah satu dari 6 pemain dalam daftar PFA Team of the Year. Dia bersama Luke Shaw ada di tempat itu. Penampilan bagusnya untuk The Saints membuat Lallana pindah ke Liverpool senilai 25 juta pounds, sekitar 476 miliar rupiah. Bersama The Reds, dia sempat membentuk kombinasi yang bagus dengan Raheem Sterling, Philippe Coutinho, dan Daniel Sturridge. Namun Lallana juga menderita masalah cedera. Gangguan tersebut membuatnya absen dari skuad Inggris di Piala Dunia. Setelah menyumbang sejumlah trofi untuk Liverpool, Lallana kini membela Brighton and Hove Albion. Posisi sayap kiri ada Gareth Bale. Dia memulai karir profesional di Southampton. Awalnya dia bermain sebagai bek kiri dan mendapat pujian sebagai spesialis tendangan bebas. Pria Wales itu pindah ke Tottenham pada 2007 dengan mahar 7 juta pounds, sekitar 133 miliar rupiah. Bale tidak memulai dengan awal yang baik di Tottenham, tapi ketika beralih ke sayap kiri, kecepatan Bale membuat takut para pemain belakang lawan. Bale menjadi pemain termahal sepanjang masa ketika pindah ke Real Madrid dengan 86 juta pounds, sekitar 1,6 triliun rupiah. Di Spanyol, dia memenangkan banyak piala, termasuk La Liga dan Liga Champions. Musim ini dia kembali ke Inggris bersama Tottenham Hotspur. Posisi striker ada Sadio Mane. Dia pindah ke Liverpool seharga 34 juta pounds, sekitar 649 miliar rupiah, setelah mencetak 11 gol untuk Southampton pada 2015-2016.
Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino, dan Philippe Coutinho sempat membuat kuartet penyerang produktif. Lalu saat Coutinho hijrah ke Barcelona, julukan mereka menjadi Firmansa, Firmino, Mane, Salah. Penyerang Senegal itu mencetak gol untuk Liverpool di final Liga Champions 2017-2018 melawan Real Madrid. Sayang Liverpool gagal juara. Trofi Eropa baru bisa dipersembahkan Mane pada 2018-2019 saat mengalahkan Tottenham di final. Sukses itu dia lanjutkan dengan memimpin The Reds menjuarai Liga Premier 2019-2020. Nah, itulah tadi starting 11 mantap Southampton jika tidak menjual para bintangnya. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.